Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ayat emas kita untuk bulan Juni ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Dalam terjemahan New Centurion Version berbunyi begini. Then Elijah said to all the people, "Now come to me." So they gathered around him, and Elijah rebuilt the altar of the Lord, which had been turned down. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang dikasih stabilo atau warna berbeda. Elijah rebuilt the altar of the Lord. Ini menjadi subtema kita untuk bulan Juni ini, membangun kembali bait Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia 1 Raja-Raja 18:30 bunyinya, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Bapak Ibu sekalian, tema kita sepanjang tahun 2023 ini adalah revival, kebangkitan, ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman, maka tahun ini akan terjadi kebangkitan di dalam kerohanian, di dalam keluarga, rumah tangga kita, di dalam pekerjaan, keuangan, di dalam kesehatan, bahkan di dalam karakter, ya. Apapun situasi kondisi yang terjadi, kami percaya, kita percaya kalau Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Nah, subtema pada bulan Juni ini yaitu bagaimana ketika kita memperbaiki kembali mezbah Tuhan, percayalah kebangkitan itu pasti terjadi. Hari Kamis kemarin pada tanggal 1 Juni dalam acara Worship from Home, ya, Pastor Lukas Kusuma, gembala senior kita, menyampaikan begini, bahwa mezbah adalah gambaran hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama statement di 23. Mezbah adalah gambaran hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Maka itu saya beri judul pada renungan hari ini, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan salah satunya diwujudkan dalam bentuk berdoa. Nah, kenapa ada sungguh-sungguh? Karena kita belajar daripada Elia, yang mana menjadi tokoh yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 tadi. Nah, dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Jadi perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Sama seperti Ibu Meti, sama seperti Ibu Veve yang tadi memimpin kita untuk doa pembukaan, yang anaknya baru di wisuda, ya, menjadi sarjana S2, ya, luar biasa di New York S2, ya. Tapi VV juga adalah manusia biasa, sama seperti John Setiaputra, Wandi, Stephen, dan kita-kita semua ini, ya. Kita semua adalah manusia biasa, sama seperti Elia. Jadi luar biasa ini kabar baiknya, bahwa Elia itu sama seperti kita. Dan dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, bersungguh-sungguh berdoa, kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.
itu ditulis dengan kata proseukomai, ya, itu artinya berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saya pelajari di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 80 kali ditulis proseukomai, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa, ya, Elia berdoa lagi, ya. Itu juga dipakai kata proseukomai, ya. Dan langit berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, meskipun tidak ditulis bersungguh-sungguh berdoa, tapi kata yang dipakai proseukomai, artinya Elia berdoa kembali dengan sungguh-sungguh. Nah, proseukomai itu artinya secara lengkap adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, dan sikap hati yang taat kepada Tuhan. Perhatikan kata ini, ya, berdoa dengan yakin dan sikap hati yang taat kepada Tuhan. Bicara tentang ketaatan, di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi arti daripada Amsal 28 ayat yang ke-9, kalau kita nggak taat sama Tuhan, nggak taat sama firman Tuhan, meskipun kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, berdoa berkali-kali, berdoa maaf sampai jengking dan lain sebagainya, dikatakan bahwa doanya adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kita berdoa itu perlu bersungguh-sungguh, kita berdoa perlu yakin, tetapi juga dengan sikap hati yang taat kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan proseukomai, ya. Satu kali Bapak Pendeta dia bilang begini kepada jemaatnya, di mana sebagian besar jemaatnya itu adalah petani. Karena musim kemarau yang berkepanjangan, maka gereja kemudian mengadakan doa secara khusus supaya hujan turun, ya. Dan setelah amin, Bapak Pendeta tanya kepada para petani, percaya nggak kalau hujan akan turun setelah kita berdoa? Saya percaya, Bapak Pendeta. Baik, kalau percaya, maka besok semua yang pergi ke gereja harap membawa payung, ya, karena hujan pasti turun. Dan kemudian besoknya hari Minggu, waktu ibadah, Bapak Ibu sekalian, ternyata nggak ada yang bawa payung, ya. Kenapa? Karena cuacanya begitu terang, matahari terik, ya. Dan waktu sampai di gereja, Bapak Pendeta tanya, kok nggak ada yang bawa payung? Iya, Pak Pendeta, itu coba lihat, langitnya begitu terang, ya. Jadi petani ini berdoa minta hujan, tapi dia nggak percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu bukan proseukomai, ya. Dia nggak yakin dengan doanya. Mestinya, ya, kalau dia percaya minta hujan turun, hujan akan turun, meskipun matahari terik, dia akan bawa payung. Ya, itu namanya berdoa dengan yakin. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Yakobus tadi itu cerita tentang kerajaan Israel, ya, kerajaan Israel di utara dengan ibu kotanya Samaria. Waktu itu yang menjadi raja yang dikisahkan di dalam kitab Yakobus maupun satu raja-raja pasal 18 tadi, itu rajanya bernama Ahab. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Ahab itu adalah raja Israel yang paling jahat. Wah, luar biasa, ya kan? Nggak ada raja yang sejahat
Raja Ahab ini, ya. Dan pada zaman Ahab memerintah menjadi raja, meskipun rajanya jahat, dia nyembah berhala, dia murtad, dia nggak takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu makmurnya luar biasa, ya. Makmurnya luar biasa sehingga dia mengabaikan Tuhan, ya. Biasalah banyak orang seperti itu, orang dunia juga begitu. Kalau dia makmur, dia nggak cari Tuhan. Anak Tuhan gimana, Pastor? Ya anak Tuhan juga sama, ya. Ketika everything is going well, ya, nyari Tuhannya biasa-biasa aja, ya. Baru nanti kalau udah dikatakan udah seleher nih, Pastor, ya kan, masalahnya, atau bahkan udah deket hidung, ya, dia baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Tuhan bilang sama Elia, kamu berdoa ya, kasih tahu tuh Ahab yang sombong itu, bahwa nanti kalau Elia berdoa, maka hujan nggak turun. Tujuannya apa? Hujan nggak turun supaya terjadi krisis, supaya terjadi kekeringan, ya. Kalau kekeringan terjadi di mana-mana, maka panen nggak bisa berhasil, ya. Gagal panen, ya. Gagal panen kan kemudian krisis. Kalau kita belajar dari Mazmur 73 itu kan juga berbicara bagaimana orang yang nggak cari Tuhan, ya, orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan itu hidupnya makmur, gemuk, sehat, nggak ngalami kesakitan manusia. Sehingga apa? Orang-orang yang demikian makin jahat dan makin sombong, makin jauh daripada Tuhan. Buat apa Tuhan? Wong tanpa Tuhan aja aku udah makmur. Tapi Mazmur 73 berkata orang-orang yang demikian sebetulnya dicintai oleh Tuhan sih, dikasih oleh Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat, ya. Tapi kalau orang-orang ini nggak mau bertobat, itu seperti ditaruh di tempat-tempat yang licin, kata Alkitab. Sehingga dalam sekejap, nanti waktunya udah habis, ya kan, dia akan tergelincir, hancur, dan nggak bisa ditolong lagi. Ya. Jadi Tuhan itu menghajar setiap umatnya. Itu karena bukan Tuhan benci, tapi Tuhan menghajar umatnya karena sayang, seperti orang tua. Kalau dia mendisiplin anaknya, dia menghajar anaknya, bukan karena dia benci, tapi karena dia mengasihi, maka dia menghajar. Ya, seperti kalau kita ketemu dengan anak tetangga atau ada anaknya orang lain, ya, kemudian dia mau cungkir balik, dia mau gimana kelakuannya, ya itu kan bukan anak kita. Kita nggak pedulilah sama mereka, itu urusan orang tuanya masing-masing. Tapi coba kalau itu adalah anak kita, kita pasti akan mendidik, mendisiplin, supaya apa? Kita menangiskan anak kita hari ini supaya hari-hari ke depannya nggak ada tangisan air mata, supaya anak-anak kita menjadi berbahagia, ya. Nah, Elia luar biasa. Dia manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita belajar tentang Elia, Elia itu juga merasa lonely, pernah merasa kesepian, ya. Bahkan juga dalam lonely-nya Elia juga pernah kepingin mati, bosen hidup dia, ya. Itu seperti dialami oleh orang-orang kebanyakan begitu, Bapak Ibu sekalian, ya, merasa lonely, kesepian, kepingin mati, dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa, ketika Elia manusia biasa ini, kenapa dia begitu dikagumi oleh tokoh-tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru? Karena dia memiliki kebiasaan doa yang luar biasa. Sekali lagi, Elia adalah manusia biasa, tetapi kenapa dia dikagumi oleh tokoh-tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru? Karena Elia sebagai manusia biasa,
dia memiliki kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaannya apa yang luar biasa? Yaitu kebiasaan di dalam doanya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat peristiwa yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, ini doa yang ditulis di dalam kitab Yakobus pasal 5 tadi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia. Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak, ya. Bukan burung gagak, tapi burung-burung gagak. Lebih daripada 1 burung gagak. Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan Elia minum dari sungai itu. Ayat 7, perhatikan ayat 7 ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun. Peristiwa pertama ini kita lihat begini, Bapak Ibu sekalian. Waktu Elia berdoa supaya hujan itu tidak turun, ya, maka hujan itu masih turun, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga apa? Dia masih bisa minum dari sungai Kerit, ya. Jadi waktu Elia berdoa supaya hujan tidak turun, ternyata hujan masih turun. Kadang-kadang kita kan berdoa untuk sesuatu. Waktu kita berdoa untuk sesuatu, kelihatannya kok nggak ada perubahan. Tapi kita harus percaya begini, bahwa sementara kita berdoa bukan tidak terjadi perubahan. Sesuatu pasti terjadi di alam roh. Tinggal tunggu waktunya yang tepat, kapan Tuhan mengabulkan dan menjawab doa kita. Tapi di dalam doa itu yang Tuhan mau adalah ketaatan. Jadi waktu Tuhan bicara kepada Elia, Elia pergilah engkau ke tepi sungai Kerit, maka Elia nggak tawar-tawaran lagi sama Tuhan, nggak bertanya. Ayat ini bilang Elia di dalam segala ketaatannya, dia langsung pergi ke tepi sungai Kerit. Ya, tadi saya sudah sampaikan tentang pentingnya ketaatan akan firman Tuhan. Nah, sesampai di sungai Kerit, hujan masih turun, tetapi Tuhan memelihara, menyiapkan burung-burung gagak itu untuk memelihara hidup kita, ya, memelihara hidupnya Elia, sehingga Elia dia melihat kuasa Tuhan luar biasa. Dan setelah beberapa lama dia ada di tepi sungai Kerit, dia makan, minum dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian krisis itu benar-benar terjadi. Hujan nggak turun, Bapak Ibu sekalian. Sehingga terjadi kekeringan. Jadi peristiwa yang pertama yang kita pelajari, Elia berdoa agar hujan tidak turun, kemudian Elia taat pergi ke sungai Kerit, dan kemudian burung-burung gagak datang pagi dan sore membawa roti dan daging untuk Elia, kemudian hujan tidak turun.
Yang pertama, kita belajar waktu kita berdoa, maka Allah akan menolong kita dengan cara yang tidak terduga. Ya, yang penting berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, dan berdoa di dalam segala ketaatan. Ya, kan kayaknya nggak masuk akal itu. Kok ada burung-burung gagak menjadi alat Tuhan ya untuk memelihara hidup Elia. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ya. Saya percaya kalau kita memiliki sikap doa yang luar biasa seperti Elia, maka apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup dengan cara-cara yang tidak masuk akal itu akan menolong kita. Sehingga apa? Kita mengalami yang namanya revival itu. Ya. Peristiwa yang kedua kita belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca setelah ibadah ini selesai. Tapi saya akan kutip ayat yang ke-14-nya saja. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ya. Jadi setelah peristiwa pertama itu akhirnya hujan tidak turun. Ya. Dan sungai Kerit menjadi kering. Dan Tuhan bilang begini kepada Elia dalam peristiwa kedua itu, Elia, sekarang kamu pergilah ke Sarfat. Nanti di Sarfat aku akan kirim orang untuk memelihara hidupmu. Ya. Dan Elia nggak tanya loh. Ya kan, nanti di Sarfat ketemu siapa, ya, dan Elia dalam segala ketaatan sekali lagi dia pergi ke Sarfat, dan kemudian sesampai di Sarfat dia berjumpa dengan seorang janda dengan anaknya satu yang miskin, ya, bahkan dikatakan bukan sekedar miskin tapi sangat miskin, ya. Dan Tuhan bilang begini kepada Elia, Elia, janda yang sangat miskin ini, yang sekarat ini, ya, ini aku pakai menjadi alatku untuk memelihara hidupmu. Wah, itu mungkin kalau Elia adalah kita, ya kan, Tuhan, dari janda ini aku bisa dapat apa? Ya kan? Mana bisa janda ini menolong aku, ya. Dan kemudian benar nih, saking miskinnya, janda itu bilang gini, aku cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Ini kalau aku udah masak, ya kan, maka setelah itu aku makan, dan aku dan anakku makan, dan setelah itu mati. Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Tapi Elia bilang begini, masak dulu ya, dan berikan kepadaku. Wah, luar biasa juga. Kalau kita ada di posisi itu hari itu, kita bilang gini, Elia, ya kan, kamu ini nabi, kamu ini pendeta, kamu ini pastor, tapi kok tegaan, ya kan? Kamu tega, ya kan? Kamu egois, kamu mikirin dirimu sendiri, ya. Tapi Elia taat benar tuh sama Tuhan, sehingga dia berani loh ngomong sama janda itu. Dan luar biasanya janda itu juga taat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini taat, ya, kita ngomong sama orang, maka omongannya itu ada kuasanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada wibawanya, ada isinya. Tapi kalau kita nggak taat, misalnya, maaf ya, kita ini misalnya merokok, dan kemudian kita bilang kepada orang lain, kamu jangan merokok, merokok itu nggak baik buat kesehatan, ya. Omongannya itu pasti nggak ada kuasanya, cuman diketawain sama orang. Atau kita bilang gini,
jangan berzina, ya. Sementara kita ini suka berzina, ya kan? Maka omongan kita nggak ada kuasanya. Jadi karena Elia taat, dia ngomong sama janda itu pun kemudian juga ketularan taat dengan apa yang dikerjakan oleh Elia ini. Saya teringat waktu saya jatuh miskin, ya, dan utangnya di mana-mana, namanya jelek dan tidak punya pengharapan. Satu-satunya harta yang paling mahal yang saya miliki itu adalah cincin kawin, ya. Jadi waktu saya dan istri pergi ke kebaktian dan kemudian saya ini digerakkan oleh Tuhan untuk memasukkan satu-satunya harta yang paling berharga, cincin kawin ini, ke kantong persembahan. Saya bilang sama istri saya, sama Bu Yongki ini, yang ini cincin kita masukkan aja ya ke persembahan. Wih, langsung Bu Yongki singkat jelas padat. Dia bilang gini, jangan, katanya. Terus saya bilang, ya udahlah, kalau kamu nggak setuju ya udah, nggak usah dimasukkan, ya kan. Dan kemudian acara persembahan udah selesai, semua berjalan, ya. Dan sebelum ibadah itu selesai, Bu Yongki bilang gini, ya udahlah, kalau kamu mau masukkan cincin ini ke kantong persembahan, ya silahkan. Terus langsung saya copot, ya kan, saya berikan kepada Bu Yongki, udah kamu aja yang masukkan ke kantong persembahan, ya. Dan kemudian itu dimasukkan ke kantong persembahan. Alkitab bilang begini, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Dan kita lihat dari peristiwa yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 17, 8 sampai 16 tadi, bagaimana janda Sarfat ini ketika dia memberikan yang terbaik dan tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita lihat bahwa mujizat itu terjadi, maka selama krisis itu janda ini dan anaknya dipelihara oleh Tuhan, dan juga hamba Allah yang bernama Nabi Elia juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua kita belajar dari doa yang sungguh-sungguh ini, yaitu iman itu timbul. Ya, kenapa ada anak-anak Tuhan yang imannya nggak timbul? Karena mereka kurang sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh itu penting sekali di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah online ini, kalau Bapak Ibu ini perhatikan, baik di dalam doa fajar maupun di dalam worship from home, ibadah raya hari Minggu, kalau puji-pujian, kalau doa itu selalu wajah saya ini di spotlight, ditampilkan. Mengapa? Karena saya kepingin ngasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian, pentingnya untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun ibadahnya secara online, tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan kemudian karena ibadahnya online sambil mainan handphone, sambil makan, sambil tidur-tiduran, lakukan tidak serius. Kasihan. Bapak Ibu sekalian udah luangkan waktu tapi nanti nggak dapat apa-apa, ya. Lakukan semua dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita tidak menjadi lemah, Alkitab bilang bahwa kita pasti menuai. Kemudian peristiwa yang ketiga, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23, ya. Nah, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 22 saja. Ayat 22 saja bunyinya begini. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali, ya. Nah, peristiwa yang ketiga ini
Bapak Ibu sekalian, setelah janda ini dan anaknya dipelihara oleh Tuhan, dia menyaksikan demonstrasi kuasa Allah. Secara ekonomi sudah ditolong oleh Tuhan. Dia lihat mujizat itu. Dan setelah mengalami mujizat dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam kehidupannya, anaknya mati, Bapak Ibu sekalian. Wah, aduh, itu nggak bisa dibayangkan, ya kan? Anak satu-satunya mati. Jangankan anak satu-satunya, orang tua punya anak lebih dari satu, katakan punya anak 6, anak 7, atau anak berapa, mati satu aja dunia udah rasanya mau kiamat. Apalagi ini cuma punya anak satu, mati lagi. Wah, itu dunia rasanya seperti kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kadang-kadang dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita harapkan itu kemudian terjadi. Tetapi lagi-lagi, Elia, manusia biasa itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Anak yang mati itu hidup kembali, ya. Jadi peristiwa yang ketiga, Elia berdoa untuk anak janda Sarfat yang mati karena sakit keras. Anak itu kemudian hidup kembali. Hari ini mungkin kita sudah nggak melihat lagi jalan keluar. Ada sesuatu yang sedang mati. Mungkin yang sedang mati itu adalah hubungan suami istri. Mungkin yang sedang mati itu hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin yang sedang mati itu hubungan antara menantu dan mertua. Mungkin yang sedang mati itu adalah bisnis kita. Atau mungkin yang sedang mati itu kesehatan kita. Dokter bilang nggak ada obatnya lagi, nggak bisa sembuh. Tapi kabar baiknya bahwa Tuhan itu adalah jawaban untuk setiap doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 hal tentang pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin di hadapan Tuhan dan di dalam segala ketaatan. Karena itu merupakan kita sedang memperbaiki mezbah Tuhan. Dan percayalah kalau kita lakukan itu, maka yang terjadi adalah revival. Ya, hari ini kita sudah belajar rebuild your altar, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, dan dengan sikap hati yang taat, maka revival akan terjadi di dalam hidup kita. Terjadilah seperti yang kita imani, terjadilah seperti yang kita percayai. Mari kita berdoa dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, karena kami percaya revival itu pasti dialami, pasti terjadi dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dengan tema bulan Juni ini, Rebuild Your Altar, Tuhan. Kami mau memperbaiki, bahkan kami mau membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya akan banyak peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang baik, yang ajaib, yang disebut mujizat, akan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, dan berdoa dengan penuh ketaatan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.